Izin bertanya Bang izin. Billy. Izin Pak. Oh iya, Bang Billy, silakan. izin Aku tanya dulu, izin ini bertanya namanya Bang Billy. bentar saya jagat, bentar saya dulu ya. Lanjut Bang, Bang lanjut Billy, Bang. Bang Billy, Lanjut. gini Bang Billy, kalau di Yahudi itu, kalau di Islam itu kalau sholat itu kan wajib menghadap kiblat, arah Ka'bah itu kan. Kalau di Yahudi itu ada nggak Bang Billy? Ada, ya, mengarah ke Yerusalem ya. Jadi dalam Tanakh ya, sumber itu kita bisa lihat di dalam kitab Daniel, di mana ketika Daniel itu ketahuan tulis gini. Maka seperti biasanya Daniel itu berdoa, dia membuka jendela dan berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari dia berdoa gitu. Jadi arahnya ke Yerusalem gitu. Oke. Tapi kalau di Kristen itu kok nggak ada ya? Ini kalau Bang Billy disuruh milih nih, kalau misalkan ibadah di gereja sama di masjid, pilih mana nih Bang Yahudi? Di Bang masjid Yahudi. lah. Bang Billy. Di Alasannya masjid. kenapa Bang Billy? Karena nggak ada patung di dalamnya dan tidak ada praktek atau doktrin soal penyembahan terhadap manusia. Oh, iya. Makasih Bang Billy jawabannya Bang Billy. Makasih Bang Billy. Oke, Bang Billy izin nanya Bang. boleh. Ini apa namanya yang mengenai ada tadi kan Bang Yordan kan dia ngaku Yahudi tapi tidak diakui, bahkan dibilang Yahudi palsu. Itu gimana Bang? Dia berdasarkan yang istilahnya dia ngaku Yahudi tapi bukan dari keturunan apa gimana gitu? Apa standarnya dia gitu? Dia boleh mengakui dia agama Yahudi. Yang pertama, kalau jadi menjadi Yahudi itu ada 2 cara ya. Ada yang punya darah Yahudi, memang orang tuanya atau dari leluhurnya berdarah Yahudi, itu sampai kapanpun dia tetap Yahudi gitu. Nah, terus ada lagi lewat masuk login, convert ke dalam agama Yahudi. Nah, untuk convert ke agama Yahudi sangat sulit, sangat tidak mungkin untuk masuk ke situ. Ya, karena bisa dikatakan dia sangat tidak mungkin untuk bisa login. Lihat Valen kan, Valen itu Mister siapa namanya, Bang Umar itu waktu itu minta ketemu sama Rabi, saya ketemuin sama Rabi ngomong sama dia, dilihat, diajak ngobrol. Terus Rabi bilang, wah ini anaknya nggak makom ini katanya, kayak jangan dulu dah. Oh ya udah. Akhirnya Bang Umar menemukan hidayah ya, dikatakan hidayah. Kalau Bang Umar bilang ini, kalau kehadirannya Nabi Muhammad dan Yesus itu sebagai jalan pembuka kedatangan Mesias, kenapa saya tidak menerima Islam? Nah, jadi orang Yahudi melihat Islam itu sebagai bentuk dari Bnei Noah atau agama atau sistem keyakinan, belief system yang dibawa oleh Nuh. Karena waktu zaman Nuh itu Torah belum ada turun secara tertulis, tapi semuanya oral ya, semuanya itu dioral, diingat, dihafal Secara lisan ya. iya, Lisan dan diingat ya. lisan. Baru Bang di sini Billy. lah baru tertulis. Masih ada. Jadi begini Bang Billy, saya kasih data, mungkin Bang Billy udah baca. Apakah kami umat Islam ini di dalam Al-Quran itu membelokkan ajaran Nabi Musa? Saya kasih satu data saja ya, di surat Al-Isra 101. Artinya begini di sana, sungguh kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, begitu. Apakah kira-kira isi Al-Quran ini Bang Billy ini membelokkan ajaran Nabi Musa? Enggak, di dalam Al-Quran kalau kita baca ya, sebetulnya saya nanti lah mungkin saya akan ada punya waktu, saya akan baca. Tapi karena ibu saya seorang muslim, ibu saya seorang muslimah, ibu saya muslimah, adik saya juga muslimah, cewek. Jadi mereka muslim ya. Jadi saya punya ada Al-Quran, saya kadang-kadang suka baca tapi jarang lah. Dulu saya pernah baca, loh ini ada kisah tentang orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel Musa dengan Firaun
berkonfrontasi dengan Firaun begitu. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an cerita-cerita itu. Jadi apakah sama isinya? Ya di dalam Al-Qur'an itu ya jelas ada Torah. Tapi kalau di sebelah itu mengatakan Nabi Musa itu Tuhannya adalah Yesus. Bagaimana itu? Ya enggak lah. Kalau demikian maka Shema Israel akan berubah. Shema Israel Yesu Elohenu Yesu gitu. Saya nggak berani ngomongnya dah, takut dicatat malaikat ntar.